Cerita Gubernur Ganjar istri kredit rumah tipe 21 di Purbalingga. Sebelum sukses sebagai politisi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sang istri Siti Atikoh Supriyanti ternyata pernah menjalani masa sulit. Keduanya mengaku jatuh bangun dalam perjuangan dan kehidupan saat awal membangun biduk rumah tangga. Sebelum berhasil menduduki jabatan sebagai anggota DPR RI dan meraih jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo beserta sang istri, sekitar tahun 1999 harus berjuang gigih untuk memiliki rumah dengan cara kredit rumah sangat sederhana. Saat tahun 1999, saya setelah menikah sama Mas Ganjar sempat menumpang di rumah kakak saya. Terus kemudian kami berupaya keras untuk mempunyai rumah dengan cara nyicil kredit, tutur istri Ganjar Siti Atikoh kepada wartawan usai melihat kondisi rumah yang sudah berpuluh tahun tak ditempati ini. Rumah berukuran atau tipe 21 di Kompleks Perumahan Abdi Negara Permai Desa Bojanegara, Kecamatan Padamaran, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ini, menjadi saksi bisu bahwa Ganjar pernah memiliki rumah berukuran kecil yang kini kondisinya reot dan hampir roboh. Dengan cara kredit, Ganjar dan istri mengambil alih dari teman PNS sang istri Siti Atikoh, yang saat itu masih menjadi calon pegawai negeri sipil, CPNS, di lingkungan Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah. Mas Ganjar saat itu masih bekerja konsultan di Jakarta, kalau pulang Jumat, Sabtu dan Minggu. Rumah kecil itu sejarah bagi kami saat masa sulit. Kami beli rumah dari teman PNS saya di Purbalingga dioper kredit Mas Ganjar seharga 11,5 juta rupiah dari Pak Budi. Uangnya patungan dari gaji Mas Ganjar yang ditabung dan gadai surat pengangkatan saya sebagai honorer, ungkapnya. Setiap bulannya, Atikoh menyisihkan gajinya sebagai honorer PNS untuk membayar angsurannya. Hal ini karena statusnya hanya sebagai honorer belum mendapatkan surat keputusan, SK, yang bisa dijadikan barang jaminan untuk utang di bank membeli rumah. Terpaksa kami menjaminkan akta atau surat pengangkatan honorer saya sebagai barang jaminan di koperasi karena saat itu SK saya sebagai PNS tetap di Pemkab Purbalingga belum turun-turun. Bisanya surat pengangkatan sebagai honorer yang kami gadaikan di koperasi Pemkab Purbalingga saat itu, ujarnya. Menakar langkah politik Golkar dan PAN usai PPP dukung Ganjar Pranowo Capres. Saat itu, Siti Atikoh ingat betul bagaimana mereka berdua mendapatkan dua opsi tawaran untuk proses pembayaran perumahan yang dikredit. Atas kesepakatan keduanya, mereka memutuskan untuk mengangsur rumah yang berada di Jalan Gatot Kaca 2 itu dengan cicilan per bulannya Rp50.000 selama 10 tahun. Awalnya kami dapat tawaran, kalau mau mencicil kredit rumah selama 15 tahun angsurannya per bulan Rp48.000. Kalau nyicilnya selama 10 tahun bayarnya Rp50.000 per bulannya. Akhirnya, kami memutuskan untuk mencicilnya selama 10 tahun dengan memotong gaji saya setiap bulannya Rp50.000. Saat itu, kalau tidak salah gaji saya cuma Rp284.000, tutur Siti Atikoh. Menjadi saksi dan kenangan masa-masa sulit dan perjalanan perjuangan mereka berdua, sang istri Siti Atikoh berharap dan meminta kepada Ganjar Pranowo supaya tidak menjual rumah hasil keringat mereka berdua tersebut. Malahan, Siti Atikoh meminta supaya rumah tersebut diperluas dan dijadikan bangunan yang bermanfaat bagi warga dan masyarakat sekitar. Rumah kenangan, sejarah perjalanan jatuh bangunnya kami. Maka saya ingin rumah itu dijadikan tempat yang bermanfaat bagi semua masyarakat sekitar. Dijadikan tempat PAUD, pusat pendidikan anak usia dini, atau jadi tempat public service agar berguna untuk masyarakat sekitar, harap ibu tercinta dari alam Zinedine Ganjar ini. Perjuangan pun berlanjut, usai Ganjar Pranowo yang merupakan anak didik dan kader politisi PDI Perjuangan senior almarhum Soetarjo Soerjoguritno ini berhasil meraih jabatan sebagai anggota Komisi 2 DPR RI selama 2 periode. Saat itulah, rumah yang penuh dengan memori Ganjar dan Siti Atikoh terpaksa dikosongkan. Mas Ganjar setelah jadi anggota DPR RI dapat rumah dinas dan menempati rumah dinas DPR di Jakarta. Akhirnya, rumah itu kosong dan malah rusak. Meski sempat hanya sebentar ditempati kakak saya namun cuman sementara. Makanya sekarang kondisinya rusak karena kosong, pungkasnya.
Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada Jumat 26 September, Ganjar Pranowo di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Purbalingga menyempatkan diri melihat kondisi rumahnya yang sudah nyaris roboh. Temboknya retak, rumah yang hanya memiliki satu kamar dan luas tanah 150 meter persegi itu sudah sangat memprihatinkan. Mungkin karena tidak ditempati lama, apa sudah jadi sarang tikus ya? Seloroh Ganjar saat diminta warga memberikan sambutan dan pengarahan warga sebagai Gubernur Jawa Tengah beberapa hari lalu. Resmi dukung Ganjar Pranowo Capres, PPP segera temui PDIP dan KIB. Usai salat Jumat, Ganjar dari masjid menyusuri jalanan perumahan, sekitar 100 meter kemudian sampailah di rumahnya yang penuh dengan puing-puing, semak belukar itu. Dindingnya pun sebagian dan catnya lusuh mengelupas dan bagian jendela serta pintu bagian depannya sudah hilang. Buat apa ya? Wah embuh ya, belum tahu mau dibuat apa, seloroh pria berambut putih ini saat ditanya wartawan nantinya nasib rumah ini. Saat bercengkrama dengan beberapa warga dan tetangga sekitar rumah mungil itu, Ganjar pun akhirnya berencana ingin membeli tanah dan rumah tetangganya yang bersebelahan dengan rumah lamanya. Kalau boleh sih, saya beli rumah sebelah, tuturnya kepada warga. Dengan senyum-senyum, selamat sang pemilik rumah sebelah rumah Ganjar menyatakan bersedia dan sanggup untuk menjual kepada Ganjar Pranowo. Boleh Pak Gub asal harganya cocok saja, timpal selamat sambil diwarnai senyum dan gelak tawa para tetangga diiringi tepuk tangan warga sekitar.